Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini di hadapan saya ini ada handphone Nokia 150 dengan kendala lupa sandi atau paspor atau kunci ya sahabat ya. Nokia 150 ini TA 1235 sahabat ya. Bisa dilihat ya, ada sandinya. Kita buka sahabat. Nggak bisa dimatikan sahabat, nggak tahu ya, nggak bisa dimatikan. Berikut sahabat ya, TA 1235 ya. Ini termasuk versi baru sahabat untuk saat ini ya. Ya mungkin kalau di Jawa mungkin sudah banyak karena untuk tipe ini jarang ya. Jarang saya dapat. Oke sahabat, kita ke komputer. Pertama-tama kita buka untuk programnya. Untuk saya di sini menggunakan Miracle ya, versi gratisan ya sahabat ya. Kita buka dulu device manager untuk melihat konektivitas yang mungkin nanti yang mana nanti kita jadikan acuan untuk mengonekkan si handphone sahabat ya. Kita buka Miracle dengan klik kanan open administrator sahabat. Di sini saya menggunakan Miracle Thunder 2 versi 2.93 sahabat ya. Miracle Thunder 2.93 open administrator sahabat ya. Bisa dilihat sahabat, tidak terbuka sahabat ya, tidak terbuka di situ ya sahabat ya. Caranya seperti apa sahabat? Kita atur dulu untuk jamnya dulu sahabat. Kita atur jamnya, kita rubah untuk jamnya di komputer atau laptop kita rubah, cukup rubah tahunnya saja, kita rubah ke 2019 sahabat ya, ke 2019 kita oke. Kita coba connect apakah sudah. Nah, klik connect dulu ya sahabat ya. Setelah itu bisa dilihat sahabat, sudah kelihatan ya untuk connectnya. Kita pilih tab MTK sahabat, kita pilih tab MTK, terus kita klik red. Pilihan seperti berikut sahabat ya, pilihan seperti berikut. Bisa dilihat ya, saya zoom supaya kelihatan sahabat untuk pilihan handphonenya. Bisa dilihat sahabat ya, seperti berikut. Di tab Nokia 1110 seperti berikut sahabat. Setelah itu kita pasang baterainya sahabat. Jangan dulu dikonekkan ke komputer. Oh ya, buat sahabat yang belum menginstal driver, diinstal dulu drivernya sahabat ya. Untuk program dan driver bisa cari sendiri, atau nanti kalau mungkin Anda bisa request ya, nanti saya uploadkan. Karena ini program
baik program atau drivernya itu sudah banyak bertebaran di Mbah Google ya, silakan searching sendiri ya. Setelah itu kita klik, bisa dilihat sahabat, saya atur terlebih dahulu ya posisinya supaya nanti kelihatan semua dan tidak ada dusta di antara kita sahabat. Klik start. Setelah pilihan semua dirasa benar, klik start. Akan muncul seperti berikut sahabat, setelah itu kita connect handphone dalam kondisi mati sahabat ya, dalam kondisi mati. Setelah itu kita connect ke laptop atau PC sahabat ya. Ada pergerakan di device manager sahabat, kita bisa lihat ya, ada sudah terdeteksi. Bisa dilihat ya, sudah terkoneksi sahabat. Proses berjalan ya untuk backup. Sebenarnya bisa langsung eksekusi sahabat ya, tapi di sini untuk jaga-jaga supaya kita terhindar dari malapetaka ya, kita ada baiknya kita melakukan backup terlebih dahulu sahabat. Untuk video backup ini, untuk cara proses backup mungkin lumayan lama sahabat ya, antara 10 sampai 15 menit. Jadi mungkin saya percepat saja ya untuk videonya sahabat. Untuk support, dukungan, dan berlangganan video terbaru, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Oke sahabat, kita tunggu sahabat ya, proses lumayan lama di sini. Video sedikit saya percepat sahabat. Jadi buat sahabat dan saudaraku semua yang mungkin mengalami kasus seperti ini, tidak perlu untuk prosesnya tidak perlu menggunakan box sahabat ya, box atau dongle ya. Cukup menggunakan program gratisan sudah bisa menyelesaikan ya sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Oke, setelah selesai akan terlihat seperti berikut. Kita tulisi namanya untuk handphonenya ya, untuk backup-nya. Sebenarnya bisa langsung eksekusi sahabat ya, tapi di sini berhubung ini YouTube sifatnya publik, jadi saya beritahu info dan sekaligus jangan sampai sembrono ya. Jadi langsung kita backup dulu sebelum melakukan eksekusi sahabat. Oke sahabat, di sini sudah terbackup sahabat. Sekarang kita lakukan langkah yaitu eksekusi kodenya sahabat, atau sandi atau kode pengamannya sahabat ya. Untuk caranya kita seperti berikut sahabatnya. Kita lepas dulu kabel USB nya, kita lepas juga untuk baterainya sahabat. Kita di sini menuju ke programnya, kita pilih seperti berikut sahabat ya, untuk pilihan tabnya. Nah di situ sahabat ya, coba saya zoom sahabat. Nah di situ ya, unlock RD, unlock strip email ya sahabat ya. Di situ ya untuk proses eksekusinya. Kita pasang baterai, kita klik start. Setelah itu pastikan nanti di device manager juga dimonitor sahabat ya. Setelah itu kita colok untuk USB nya sahabat, kita colok untuk kabel USB nya. Jadi buat sahabat yang mungkin mengalami kasus seperti ini, bisa dikerjakan sendiri di rumah sahabat ya. Proses konektivitas sudah terlihat, ada tanda-tanda connect ke komputer sahabat. Proses berjalan sahabat.
Kita tunggu saja. Bisa dilihat sahabat, mohon maaf di sini ada kesalahan teknis sahabat ya. Mohon maaf di sini ada kesalahan teknis. Saya ulang sahabat ya. Tadi sempat saya pikir lama, jadi saya malah tidak kerekam. Kita ulang untuk prosesnya sahabat ya. Di sini kita tidak memformat, berarti datanya tidak hilang sahabat ya. Baik data atau kodenya itu tidak hilang atau tidak berubah. Di sini kita membaca kode saja. Kita ulang sahabat untuk prosesnya. Itu terlihat sahabat ya, kodenya seperti berikut ya. Kodenya ada di atas itu ya, bisa dilihat. Terdetek baik kodenya dengan IMEI-nya sahabat ya. IMEI-nya kedetek, kodenya juga kedetek ya, kira-kira seperti itu. Oke sahabat, sudah selesai sahabat ya. Proses sudah selesai. Kita lihat di situ sahabat ya, untuk kodenya 12312 ya untuk kode handphonenya. Untuk kode handphonenya 12312 untuk kode handphonenya. Ini tidak menformat sahabat ya, tidak menghilangkan data ya. Di sini kita bisa login, bisa masuk. Terserah mau dirubah atau mau dihapus atau mau bisa dilihat sahabat ya, akan muncul seperti ini ya sahabat ya. Setelah itu kita cabut kabelnya. Setelah kita cabut kabelnya, kita lepas baterai, kita pasang ulang, kita pasang kembali, kita nyalakan sahabat. Akan nyala seperti berikut. Di sini cuman membaca sahabat ya, bisa dilihat sahabat ya, ada kodenya sahabat ya. Kodenya bisa kita masukkan kode 12312 sahabat ya. Oke sahabat, bisa dilihat sahabat ya. Sekarang kita masuk ke pengaturan sahabat, kita matikan atau kita kepulihkan ke awal sahabat ya. Untuk kode Nokia itu 12345 sahabat ya, kode standar Nokia. Di sini saya pilih bahasa Inggris karena yang melihat video juga ada saudara-saudara kita yang bahasa di luar sana sahabat ya. Ada yang saya monitor, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia sahabatku. Buat sahabat yang di India, Malaysia, saya ucapkan selamat. Bisa dilihat sahabat ya, kita rubah kodenya. Atau kalau kita matikan, di sini kita matikan sahabat. Di sini kodenya tidak hilang, datanya tidak hilang sahabat. Di sini kode apa sahabat, SMS apa semua tidak hilang ya. Di sini untuk bisa dilihat sahabatnya, saya masuk ke kotak masuk, tidak hilang sahabat ya. Datanya aman sahabat ya, datanya aman. Tapi jika mau lebih bisa kita reset lewat pengaturan sahabat ya, kira-kira seperti itu. Untuk bisa kita reset di pengaturan sahabat dan masukkan kode 12312 ya, karena tadi kan terbaca kode terinfo kodenya 12312. Tapi kalau sudah diganti, kita ganti ya, kita masukkan 12345 sahabat. Kira-kira seperti itu sahabat. Kiranya cukup sekian dulu sahabat. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah berpanjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, dimanapun Anda berada ya, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan, mari sama-sama kita perbaiki sholat,
dan berbanyak sholawat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.